Kan nanti sama Bang Samsir. Sebelum masuk mendampingi, silakan Bang. Terima kasih Bang Aka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rekan-rekan media, hari ini kami melaksanakan kami memenuhi undangan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan ahli ya. Dan pemeriksaan ahli ini adalah bagian dari implementasi hak para pejuang yang saat ini secara hukum statusnya adalah tersangka. Nah, hak para tersangka diatur dalam pasal 142 KUHP, yaitu boleh menghadirkan ahli, kemudian boleh menghadirkan saksi. Karena ahli yang kami hadirkan ini tentu akan memberikan perimbangan terhadap kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya. Diharapkan dengan ahli kami ini, maka 28 ahli yang 28 ahli yang pernah diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu, izin kita geser ke sana dulu, Ji. Ya, boleh. Ya, lanjut. Bisa dibawa langsung ya. Sambil jalan dulu. Takut hujan. Enggak. Aman. Selesaikan dulu aja. Selesaikan dulu ya. Pak Cek, enggak jadi Pak Cek. Aman. Pak Cek. Selesaikan dulu ya. Selesaikan aja. Jadi mudah-mudahan sebentar ya. Ahli kami ini sisanya nanti kita kesana ya, yang bisa memberikan kekuatan alat bukti lah yang berimbang gitu ya. Karena kan yang diharapkan adalah pembuktian itu berimbang dari kedua belah sisi, bukan hanya sisi pelapor atau penyidik, tetapi juga sisi tersangka. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bang Haka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang agak hujan ya, tapi ini ingin saya sampaikan kalau memang hari ini adalah pemeriksaan Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saipullah pada kapasitas sebagai ahli linguistik forensik. Saya ingin menyampaikan di sini kalau proses hari ini tanggal 2 Februari 2026 tepat 1 bulan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KUHP itu berlaku. Jadi undang-undang ini baru, benar-benar baru. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya telah mengakomodasi permintaan kami untuk menyampaikan tambahan-tambahan ahli. Dalam arti ini sangat penting karena dalam undang-undang yang baru ini hak-hak para tersangka atau sebelumnya para terlapor itu betul-betul dilindungi karena memang mengedepankan hak asasi manusia. Jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya sebelum menaikkan perkara, penyidik betul-betul harus hati-hati. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, kalau selama ini banyak penyidik hanya mengambil ahli-ahli dari yang boleh saya katakan adalah mangkal aja di kepolisian. Ini sangat tidak menguntungkan dan sangat membahayakan. Saya banyak sekali mendampingi perkara-perkara yang sifatnya ya saya katakanlah kriminalisasi. Karena apa? Para ahli-ahli ini dengan satu alat bukti ahli dan yang lainnya katakanlah video itu sudah mengantarkan mereka ke pengadilan. Nah, ini tentunya para penyidik sekarang ini betul-betul hati-hati karena juga pertama itu. Yang kedua adalah untuk proses hukum sekarang ini penyidik itu katakanlah kepolisian tidak akan bisa menghentikan suatu perkara. Tentunya itu akan naik dulu ke kejaksaan. Tentunya kalau nanti ini bolak-balik ini kan sangat merugikan juga buat kepolisian. Saya pikir ya itu yang ingin saya sampaikan sehingga kalaupun hari ini Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saipullah ini hadir, dia akan menyampaikan betul-betul supaya teman-teman yang katakanlah tinggal dari 8 tersangka tinggal 6 ya. Ini betul-betul diproses sedemikian rupa sehingga penyidik betul-betul dapat mempunyai data yang sangat tepat dan pas sekali untuk proses untuk menaikkan perkara mereka ini. Kalaupun ada hal-hal yang akan mereka sampaikan, saya pikir juga banyak pertanyaan dari mereka yang hubungannya dengan pasal-pasal yang akan disampaikan itu, karena memang bahasa itu kadang-kadang masalah sepele aja. Itu banyak ucapan yang dulu hate speech ya, itu bisa mengantarkan orang ke penjara. Padahal pada putusan pengadilan tidak sampai itu. Boleh saya katakan tidak ada masalah kriminalisasi yang sampai mengantarkan orang itu bersalah di penjara. Memang putusannya dia katakan bersalah, tapi yang rata-rata yang kita dapatkan adalah mereka dihukum selama masa tahanan saja. Ini sangat menyedihkan. Jadi tentunya dengan 1 bulan undang-undang ini berlaku, kita harapkan ke depan kita semua bangsa Indonesia mendapatkan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan harapan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjutin dulu ya Bang ya, Prof. Aceng. Kami melanjutkan kompres. Prof. Aceng bisa didampingi oleh siapa? Pak Samsir untuk ke sana ya, silakan. Nah, nanti sekarang lanjut Bang Ajam. Yang lainnya tetap di sini kompres.
Gafur. Ini ya, berdua ya. Nah, sisanya sini ngumpul semua lagi. Nah, sekarang Bang Azam. Kita lanjutkan. Ya, jadi ini kan menyangkut delik unsur ya. Kalau kita berbicara delik unsur ini, kadang-kadang memang dipaksakan. Ini. Kenapa saya katakan dipaksakan? Ini kan persoalannya pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kan unsur utama yang dilaporkan gitu ya. Tapi sampai sekarang kan belum pernah dibuktikan ijazah itu ada secara asli gitu ya. Padahal ijazah itu kan kepentingan publik. Jelas ada putusan 105 MK yang tidak boleh pejabat publik, korporasi maupun masyarakat luas itu dalam konteks perkumpulannya untuk melaporkan. Itu yang tertinggi loh, 9 hakim loh. Dan itu putusan itu jelas sekali gitu loh ya. Belum lagi dia masih tetap menjadi pejabat publik gitu lah ya. Dan antara ya kepresnya sudah ada, dia sebagai pembina atau penasehat tertinggi gitu loh ya. Terlepas dari itu semua, saya pikir ini baru dalam sejarah yang terjadi gitu loh ya. Aneh gitu loh ya. Coba kita bicara Komar ditangkap gitu loh ya. Kita bicara juga sekarang ada wakil gubernur itu juga menjadi tersangka gitu loh ya. Dan banyak sekali gitu loh soal ijazah palsu ini yang ini. Ini bayangkan aja 700 lebih barang bukti, alat bukti, 130 lebih saksi gitu loh ya. Hampir 30 orang ahli. Ini kan terlalu dibuat lelet yang sedemikian rupa. Saya kira begini aja lah. Ini prosesnya tadi sudah disinggung. Ngapain harus keliling 514 kabupaten, 38 provinsi? Datang aja lah, cuma jaraknya dari rumahnya 2 kilo kok ke persidangan. Kenapa sih kok berat gitu loh? Padahal dia sendiri janji. Maksud saya begini, dari mulai awal sebelum menjabat sampai pensiun, kok bohong itu menjadi darah daging ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh rekan kami, baik ketua non litigasi maupun dengan rekan-rekan advokat yang lain. Saya hanya ingin menambahkan bahwa di luar sana masih ada kemarin ada statement yang kami disuruh mengabaikan tentang kasus ijazah, tetapi yang kami suruh fokus kepada pengaduan pencemaran nama baik. Bagi kami itu satu hal yang penting dan krusial adalah ijazah. Jadi jangan coba-coba mengalihkan apa yang sudah kami lakukan sejak awal. Jadi konsen kami yaitu tetap dengan ijazah. Jangan hanya dibilang bahwa hanya ijazah S1 kok diributin. Jangan. Jadi yang penting bahwa dampaknya bagi negeri ini yang sudah sangat jelas dampaknya. Ini kan di era reformasi. Kenapa masih juga ada orang-orang baik pejabat maupun legislatif yang masih menggunakan ijazah palsu. Kemarin sudah diungkap sama Pak Sapa itu ya, yang bahwa ditemukan ada lebih dari dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa lebih dari 250 ya, 250 Pak itu yang menggunakan paket C dan yang lainnya pejabat publik yang masih menggunakan ijazah palsu. Apakah kita tidak kasihan dengan adik-adik anak-anak kita yang sudah kuliah sekolah tinggi dengan susah payah? Ada yang orang tuanya hanya tukang beca, ada yang orang tuanya buruh, ada yang intinya ada yang bersusah payah dengan mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya, tetapi semua itu tidak bisa digunakan karena dikalahkan oleh segelintir oknum yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan mereka baik menjadi pejabat publik maupun menjadi penguasa. Intinya itu. Jadi sekali lagi kami di sini tetap konsen dengan ijazah yang diduga palsu. Jadi untuk hal-hal yang lain tentang pelaporan rekan kami itu kami bukan mengabaikan, tapi kami akan tetap hadapi, tapi kami tidak gentar, tetap istiqomah dengan ijazah palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, rekan-rekan seperjuangan masih tetap istiqomah pada jalur perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu kami, para advokat semua di sini yang juga sepemahaman dan ikut bersama-sama dengan para akademisi, para peneliti dan rekan-rekan kami yang juga dilaporkan bahwa kami siap berjuang istiqomah untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Dan yang pasti adalah apapun yang namanya ijazah yang diduga palsu oleh aparatur negara, kita harus dan wajib ikut serta untuk memperjelas bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebohongan dan kita harus tuntut mereka ke meja persidangan. Oleh karena itu kita lawan terus hal-hal yang berkaitan dengan ijazah palsu tersebut. Terima kasih rekan-rekan, wabil khusus teman-teman. Ya, makasih Soraya. Oke. Geser ke tengah biar kelihatan. Ya. Ini soal apa nih yang saya harus komentarin? Perkembangan laporan. Oh, perkembangan laporan. Enggak, pertama saya mau mengucapkan kekecewaan saya yang mendalam kepada Bang Egy Sujana ya. Kenapa saya kecewa sangat mendalam kepada Bang Egy Sujana? Karena minggu lalu ada kabar bahwa beliau datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kawan kita yang di belakang saya tadi, Bang Ahmad Kozinudin dan Pak Roy Suryo. Saya. Nah, ini ya, Bang Ahmad Kozinudin dan Pak Roy Suryo. Oh, enggak dilaporin kan? Enggak apa-apa kalau gitu. Masih aman kita berdua. Nah, dan kekecewaan yang kedua adalah waktu itu ada sebuah rumor bahwa Bang Egy tidak jadi pulang ke Malaysia karena akan menjadi saksi di sidang CLS Solo. Bang Egy, Ibu Elida Neti, dan Bang Damai Hari Lubis katanya akan menjadi saksi. Rumor saksi dari tergugat 1 Joko Widodo katanya mau diajukan. Tetapi saya sangat kecewa akhirnya tidak jadi. Kok tidak jadi Bang Egy? Kenapa? Kan bahwa pada akhirnya kita disuguhkan lagi sebuah teater dari Mustoha Iskandar dan siapa namanya itu Saminuddin Barori Tou ya, nggak apa-apa lah, kita biarkan saja. Dan besok katanya ada teman-teman KKN Jokowi. Saya tidak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Oh, kuliah kerja nyata. Soalnya ada singkatan KKN yang lain. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi, kolusi, nepotisme. Saya nggak tahu KKN ini kepanjangannya apa. Soalnya ini rumor ya. Jadi kita menunggu untuk besok. Tapi hari ini saya sebenarnya datang ke sini untuk mengantarkan kedua saksi saya, yaitu inisial J dan inisial RS. Roy Suryo. Siapa lagi? J-nya Jokowi. J-nya Janes. Ya, dua orang itu saya antarkan untuk bersaksi tentang pelaporan saya di Polda Metro Jaya tentang wartawan gadungan. Nah, jadi siapapun yang sudah saya laporkan tentang mengatain saya wartawan gadungan, Anda siap-siap karena berikutnya Anda yang dipanggil ya. Inisialnya AA, yaitu alias Andi Azwan. Oh, kebalik ya, Andi Azwan alias AA harusnya ya. Dan kedua, Laurentius Irjanbu alias LIB alias Mosato TV. Kalian berdua sebentar lagi akan dipanggil dan hadapilah ya, hadapi dengan jantan. Anda sudah berani bicara di depan TV nasional, Anda sudah bicara di depan di channel YouTube Anda masing-masing. Sekarang saatnya Anda menghadapi, dan kemarin saya juga sudah membantu Pak Roy tentang yang 7 orang itu. A, B, D, F, L, U, V. 7 tuh, 7 orang. A-nya saya boleh bilang yang A siapa? Karena dia sudah berani-beraninya juga muncul di TV nasional, yaitu Agri Fanani ya. Nah, ini dia. Ini saksinya. Nah, sekarang saya perkenalkan kadang pelapor, kadang saksi. Pak Roy Suryo hari ini akan bersaksi.
saksi. Terlapor juga. Terlapor. Hari ini dengan koordinasi tim TAKK ya saya akan menjadi saksi ya, dari Mas Michael Sinaga. Tapi kebalikannya, Michael dan Pak Janes Lagi parkir. akan juga menjadi saksi dalam kasus yang mengenai kami ya gitu. Jadi kita sama. Itu namanya kita kompak. Oke. Ya. Tapi saya luruskan. Nggak ada panjang pendek. Nggak ada panjang pendek ya. Nggak ada. Nah, saya luruskan kenapa saya jadi saksi. Karena waktu itu saya mendapat berita dari Pak Roy Suryo di tanggal 13 April 2025 bahwa UGM akan menutup seluruh pintu. Dan saya sebagai wartawan tidak percaya. Tanggal 15. 13-nya Bapak kasih Iya, 13. berita. Tanggal 15 katanya akan menutup pintu. Saya tidak percaya. Ternyata nutup, Bang. Nah, Abang telat sih datangnya jam 3 sore, ya kan? TPU setengah 3 kan? Nah, saya benar tuh. Nah, tapi saya datang ke situ dengan mobil pribadi sampai sekitar jam 7, jam 8 pagi. Ternyata benar UGM menutup pintu. Nah, ini adalah kalau menurut saya hari itu ini adalah kehancuran dari dunia akademik Indonesia. Dan ternyata gara-gara Jokowi katanya. Itu kata ibu ini bukan kata saya ya. Nah, ternyata kasus ijazah ini tidak selesai sampai Januari 2026. Gimana Pak? Silakan Pak Roy aja lanjutin. Ya, jadi kasus ini memang kasus yang cukup panjang, apalagi dengan banyaknya dinamika dan banyaknya upaya untuk memecah belah, memprovokasi di antara kita, bahkan di antara media. Media juga banyak dikirimi berita-berita yang tidak betul. Kabar terakhir, ya ada beberapa di antara pejuang ini yang akan sowan ke Solo melakukan RJ. Ya, itu bohong. Ya, tidak mungkin. Ya, kecuali yang dari Solo itu kemudian meminta maaf kepada 280 juta rakyat Indonesia. Itu baru yang namanya RJ. Atau keputusan terakhir dari nanti yang akan ada gugatan baru ya dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Ya, kepada dia. Sudah diajukan. Ya, sudah diajukan. Ya, dia itu adalah troublemaker atau orang yang menjadi pokok persoalan dari ini semua. Nah, itu. Si dia ya. Si dia. Ya, jadi itu bocoran terakhir yang ada dan menurut Pak Azam tadi sudah disomasi, sudah diajukan. Luar biasa. Ya, dari Forum Purnawirawan TNI Polri. Jadi ada kado Valentine buat si TNI, dia. bukan Polri. Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI akan memberikan surat Valentine buat si dia. Jadi prinsipalnya semua dari lebih dari 10 orang jenderal-jenderal. Itu loh ya, luar biasa. Dan kemarin sudah kita ajukan rapat dan sudah masuk somasinya ke sini. Tinggal menunggu somasi berikutnya nggak ada, berarti kita angkat gugatan abuse of power itu. Abuse of power. Nah, ini dibocorin nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa dibocorin, Pak. Oke, ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Ternyata dia diadili bukan hanya di sidang CLS Solo, biar ketahuan siapa si dia itu ya. Ternyata si dia tidak hanya diadili di sidang CLS Solo atau di sidang KIP, yang hari Rabu nanti akan mengadili juga ke Mendikdasmen. Nah, tapi Akan lanjut lagi. Tapi si dia kemarin berjanji di Makassar akan datang ke semua kecamatan. 5.000 kecamatan Indonesia. 7.000. Ada yang viral lagi, Pak. Lah iya itu gimana? Kalau yang mau memeras seluruh darahnya itu siapa, Pak? Wah, itu namanya. Emangnya dia peternak sapi? Darahnya Vampir. Vampir. Iya. Ya, kalau di masakan Batak itu kadang-kadang darahnya emang diperas dulu supaya kering, Pak, ya. Nah, saya nggak tahu masakan daerah lain. Ya, oke, ada lagi ini, apa lagi nih yang mau diucapkan nih? Oke, Bang, silakan. Ke tengah, Bang.